melakukan ujian, melakukan praktik pembelajaran yang ini masuk di hari kedua untuk memulai dengan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Memberikan salam kepada Bapak Guru ketiga. Selamat pagi Bapak Guru. Kita dulu kembali. Siapa yang tidak masuk? Berapa orang? Berapa orang? Ya? Berapa orang? Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atau menyiapkan proses penginstalan jaringan LAN, ya. Bagaimana proses penginstalan jaringan LAN itu tahapan demi tahapan kita siapkan sampai dengan proses printing, ya, printing sampai dengan printingan IP dan sampai di sharing file, ya, sampai di sharing file. Memahami tentang bagaimana tahapan untuk proses penginstalan instalasi jaringan LAN, oke? Tapi sebelum itu ada yang penting keluar dulu diputar. Apa yang bersebayang? Ayo, yang bersedia bersebayang. Silakan mengenai. Masing-masing yang mau belajar, ya, rasa ingin tahu harus ada. Kalau punya rasa ingin tahu pasti di situ ada apa? Dapat apa dari situ kalau rasa ingin tahu? Ilmu, ya. Pasti semakin hari makin bertambah dan bertambah. Kan? Baik, untuk yang tidak absen hari ini kasih tahu nama saja. Bisa buat kemarin bukan di mana? Ya, yang tidak absen kasih tahu nama saja. Saya belum kasih tahu nama tidak hadir. Siapa? Betul kelas siapa? Salmon. Satu lagi. Halo. Apa lagi? Belanda banyak sudah. Yolanda. Ya. Ada. Tahu lah. Ada ini ya. Ya. Bekianus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana proses pembuatan kabel itu sampai jadi satu
kabel yang digunakan untuk proses instalasi jaringan LAN. Untuk mengeksekusi satu kasus yang kemarin kita sudah sampaikan kemarin, yaitu bagaimana mengkomunikasikan antara ruang kepala sekolah dan ruang EU. Sebelum kita yang pertama, alat dan bahan yang digunakan untuk kita melakukan instalasi yang disebut yang pertama antremping, ya. Yang kedua kabel TV, yang ketiga konektor 45, yang keempat kabel konektor, yang kelima pengupas kabel, ya. Jadi pengupas kabel itu kan ada dua. Ada yang kita bisa pakai dari antremping langsung, ada yang kita bisa menggunakan pisau tersendiri yang dipakai untuk kabel yang warna kuning itu ya, kemarin kan di master ya. Ya. Tang clamping, ya. Tang clamping itu kan ada berbagai macam jenis tang clamping, ya. Kabel UTP perlu kita gunakan untuk saling menyalurkan jaringan internet, dan di dalam kabel UTP ini di dalamnya ada 8 kabel yang kecil yang berwarna-warni, dan ini warna kabel kecil yang ada di dalam kabel UTP, ya, di dalam kabel UTP. Kulit UTP ya tuh. Oke. Yang berikut pengupas kabel. Bisa berkumpul tidak? Bisa kelebihan kabel UTP ini kelebihan. Kecepatan transfer pakai data hingga mencapai 100. Biaya perawatan dan perbaikannya simple. Jadi kalau ada bermasalah harus simpan dengan simple, ya. Oke, bisa ketemu Jaya. Kita akan mampu. Kita pakai kabel yang sana. Ya. Ada apa sehingga Kemon Jaya itu dia bisa dapat mengakses jaringan yang ada di sini. Tapi kalau kita menggunakan kabel UTP, kita sambung menyambung, ya. Tadi kita lihat yang pertama itu panjang maksimum untuk dia mentransmisi data itu hanya 100 meter. Strike, putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, obat, enggak. Dan yang berikut cross, putih hijau. Jadi posisinya begini dengan kabel strike. Jadi posisi cross, posisi kabel strike itu dia ujung kiri kanannya sama juga dengan posisi kabel strike. Kalau ujung, nah, coba kalian lihat. Jadi kalau posisi strike, ya, posisi strike, berarti ujung kabel strike ini sama dengan posisi ujung kabel strike ini. Pengurutan yang sama. Jangan satu di sini strike, satu di sini cross. Ya, kalau tidak ada berembat ya sudah. Ini kenapa? Kalau tidak ada pengguna, kita siapkan jaringan, cari mungkin, tapi kalau tidak ada orang yang pakai itu tidak bisa. Mau pasti harus siapkan jaringan sebelum kita jaringan. Menggunakan berembat. Kita beli handphone, mereka ciptakan handphone secara contoh untuk kabel UTP. Ya, yang telah terpasang di konektor RJ45 dengan benar selubung kabel warna biru ikut masuk ke dalam konektor urutan kabel dari kiri ke kanan. Ini posisi konektor. Ya, ini posisi konektor. Putih orange ada di posisi sebelah kiri. Ya, coba lihat yang ada di meja, yang sudah jadi di meja tuh. Kabel warna hitam. Coba lihat. Terbalik kan? Balik. Berada balik. Ya, begitu. Dia tuh posisi ini di atas nih, lihat. Nah. Ini kita tuh harus ini kacau. Penjelasan tentang
jaringan sesuai dengan yang kemarin. Sudah, dulu selesai kelompok. Oke. Kalian diminta untuk mengerjakan proyek yang kemarin, yaitu bagaimana mengkomunikasikan ruangan 30 menit dari sekarang. Kalau yang sudah langsung melapor untuk masuk ke depan presentasi. Sampai dengan sharing file ya, kita sampai dengan proses sharing file, ya. Antara data ini belum data ke sana, yang satunya tidak data ke sini. Kanan itu, kanan. Cek adapter setting after. Cek adapter setting. Cek adapter setting after. Apa? Mana file yang di-sharing? Mana file yang di-sharing? Benar ya? Ini ready. Ada? Mana? Kita tulis apa? Kita bacakan di depan. Habis itu dibuktikan dengan barang bukti. Jadi kita bicara, mana tak punya? Sudah. Oke, ada sudah presentasi? Ya? Ya. Iya, dibacakan di situ aja. Nanti posisinya saya belajar kamu tadi di atas baru. Langkah-langkah pembuatannya. Kemarin kan alat dan bahan. Tidak kan? Alat permasalahan untuk mengkomunikasikan dua ruangan kemarin. Karena bagaimana sih langkah pembuatannya? Tahapan demi tahapan. Kalau kemarin kan sudah. Karena tahapan demi tahapan bagaimana supaya dua ruangan ini bisa saling berkomunikasi. Dua ruangan kan sama dengan ruangan satu komputer satu di kepala sekolah, komputer satu di ruangan EU. Bagaimana penduduk itu bisa saling komunikasi? Langkah-langkahnya itu yang kamu kasih tahu. Kalau kemarin kamu sudah menjelaskan bagaimana seperti ini. Langkah-langkah untuk bagaimana dua itu bisa komunikasi kasih tahu. Oke? Ya, penting. Itu juga tadi satu tadi baru diangkat kemana? Mana tadi satu tadi? Apa itu bikin apa? Apa dikasih ke sana mereka kan laptopnya apa nih? Dia masih hidup itu. Dia bisa masih hidup bertindakan dan mematikan. Ini kan bagian dari tantangan. Ini tantangan. Terus
dengan diagnosis pikiran kan masalah berarti masalah bagaimana mencari solusi supaya coba dibuka iya isinya dulu saya mau lihat isinya Kirim foto nama itu coba contoh satu masukkan dokumen lagi di dalam sini masukkan dokumen lagi di dalam Ada yang berpikir sih deh. silakan yang mau presentasi Ya, di saat yang kemarin saya telah membahas juga di pengertian. Sekarang kita tinggal masuk ke cara bagaimana bisa mentransmisikan data dari komputer satu ke komputer lain. Ya, setelah sudah masuk ke menu penyetingan yang kemarin saya jelaskan, sekarang kita tinggal masuk ke cara mentransmisikan data dari komputer satu ke yang lain. Langkah pertama, kita masuk ke menu setting. Masuk ke menu setting, lalu klik Ethernet setelah sudah pastikan semua sudah terkonek, lalu kembali dan masuk ke file explorer. Klik kanan pilih option property, setelah itu klik menu sharing, setelah itu klik Evermoney, lalu klik add, ganti red menjadi red white, lalu klik sharing, setelah itu done, maka file yang kita bagikan sudah bisa kita lihat di laptop klien. dapat untuk penyetingan laptop klien sama dengan penyetingannya sama itu harus dijelaskan juga di situ. Kalau untuk laptop klien Prosesnya sama seperti yang tadi, tinggal masuk ke menu penyetingan, klik menu Ethernet, setelah sudah di menu Ethernet di sini bagian, setelah sudah klik, setelah itu masuk ke menu file explorer, lantas pilih file yang ingin kita sharing atau bagikan. Dari sini saya masuk ke properties, lalu ke proses penyaringan proses sharing file pertama apa dan kita akan masuk ke proses sharing file. Pertama masuk ke menu explorer, kedua pilih file yang ingin kita bagikan, lalu klik properties, setelah itu sharing, dan klik sharing, dan di sini kita pilih Evermoney. Habis itu dari red diganti dengan red white. Setelah itu reset, dan kita bisa lihat di laptop sebelah sini. kelompok lain siapa ya? Kelompok lain kelompok satu mana satu siap. Dan setting, lalu
tinggal dibagikan. Kasih kecil loh. Nah, ini sudah bisa tampil hasilnya di sini. Kita teman-teman sekalian semua. Ini dia proses sharing data menggunakan LAN. Oke. Mungkin begitu, sekian. Terima kasih. Kami atas Ya. Kenapa dulu? Kenapa untuk kelompok? baik, selamat siang teman-teman. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Guru karena sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. IP yang berbeda. Terus kita sudah selesai belum IP kemudian masuk ke PIN. Masuk ke PIN, kemudian lalu kita sudah masuk kemudian kita ke PIN lalu masuk ke IP. Terus itu IP yang kita butuhkan. Itu 92 itu 1 enter. Tulisannya sudah muncul telepon mengulang maka dia berasa. Presentasi itu kita tidak bisa terpaku kepada teks. Berikut dari model kalian presentasi saya anggap bahwa kalian belum memahami. Kalian belum memahami bagaimana tahapan proses sharing. Kalau kalian sudah memahami, kalian tidak perlu teks. Lalu tinggal langsung eksekusi karena yang dituliskan di situ kan itu hasil dari sini yang kamu kerjakan juga kan? Kenapa tidak kamu tidak menjelaskan tanpa teks? Kan tinggal sampaikan yang pertama tadi saya di Kita copy terlebih dahulu, lalu masuk ke menu network, lalu buka komputer yang akan disimpan file yang akan disimpan, lalu masuk ke menu user, lalu pilih public, lalu buka public headers, lalu paste di sini. Ya? Ya baik, demikian adalah sedikit cara yang saya ambil. Kami kelompok 1 bagaimana cara mengirim atau men-sharing file ke laptop yang lain atau peer-to-peer.
satu ke satu ya. Oke. Itu adalah hasil diskusi kami kelompok 1. Kalau ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Ini saya ingatkan kembali bahwa tahapan demi tahapan untuk kita melakukan sharing file, ya, sharing printer, otomatis. Server dia dalam melakukan share, lain dia akan connect, dia akan connect ke server untuk dia melakukan chat dokumen dari klien ke server. Dari server dia terhubung ke printer, kliennya dia otomatis ngeprint dari sana, dia print, ya. Langkah-langkah begini, sampai dengan tahapan itu setelah disampaikan itu dia connect, ya. Terus dari apa yang kalian menampilkan, saya anggap bahwa kalian sudah bisa memahami, ya, sudah bisa memahami tentang bagaimana sih alat dan bahan yang digunakan untuk kita melakukan, ya, instalasi jaringan LAN dan bisa memecahkan satu persoalan, yaitu bisa diurutkan. Kalau begitu saya yang bertanya, bagaimana Pak? Baru proyek yang kemarin Proyek apa? yang bikin lain semua perlu. Itu nanti kita lihat waktu, ya, waktu kita kalau karena ini menyongsong kendalanya. Kendalanya sama. Alasannya kenapa sama? Beda kenapa? Beda karena, ya, yang lain nanti terus mengerjakan, yang lain pegang handphone, yang lain melakukan keputusan yang tidak mengerti, ya, tidak kompak untuk kelompok. Kalau tidak serius, tidak usah ikut kegiatan proses belajar, ya. Itu jadi pelajaran supaya di pertemuan yang akan datang telepon model tadi itu dirubah, ya. Harus masing-masing mempertanggungjawabkan. Salah benar kita akan bertemu lagi di pertemuan berikut, yaitu di pertemuan yang akan datang. Itu Pak Purwa, silakan. Anda ke kelas. Siap. Tindom.